Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik Arsenal yang mampu menang besar tanpa striker murni. Menjelang paruh musim, performa The Gunners sempat menurun. Mereka kalah 2 kali beruntun dari West Ham dan Fulham. Arsenal juga harus tersingkir dari FA Cup usai dikalahkan Liverpool 2-0 di kandang. Namun setelah performa buruk tersebut, pasukan meriam London berhasil bangkit dan mampu meraih 5 kemenangan beruntun. Bahkan dalam 2 pertandingan terakhir, Odegaard dan kawan-kawan melibas lawannya dengan skor yang cukup telak, 6-0 dan 5-0. Baik pemain belakang dan pemain depan patut mendapat apresiasi atas performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Selain catatkan clean sheet, The Gunners juga mencetak 11 gol dalam 2 laga itu. Catatan apik tersebut mereka torehkan di kandang lawan dan tanpa striker murni. Pada laga kontra West Ham dan Burnley, pasukan Arteta mempunyai serangan yang bervariasi. Bisa melalui build-up konstruktif dari bawah atau langsung direct ke depan mengekspos area backline lawan. Di situasi bola mati, tim yang punya pelatih set piece tersendiri yaitu Nicolas Jover ini juga mempunyai skema yang cukup berbahaya. Dari 6 gol yang dilesakkan ke gawang West Ham, 2 gol tercipta melalui skema set piece. Nah, penasaran bagaimana taktik Arsenal sehingga mampu menang besar dalam 2 laga tersebut? Let's go, kita bahas sama-sama. Dalam 2 pertandingan terakhir, The Gunners turun dengan formasi 4-3-3. Guna menggantikan Zinchenko yang cedera, Arteta memasang Kiwior di fullback kiri. Pada pos nomor 9, Trossard selalu menjadi pilihan utama, memainkan peran false nine. Sementara Kai Havertz diplot sebagai gelandang serang, menemani Odegaard dan Declan Rice. Saat melakukan build up, Arsenal selalu menggunakan double pivot. Striker akan drop sejajar dengan gelandang nomor 8 yang berada di ruang antar lini. Sementara kedua winger memposisikan dirinya di sisi lapangan guna merenggangkan pertahanan lawan. Jika biasanya fullback kiri yang inverted, pada 2 laga kemarin fullback kananlah yang diberi lisensi tersebut. Sementara Kiwior di kiri tetap stay di posisinya. Ketika Ben White inverted, Odegaard akan naik dan memposisikan dirinya di ruang antar lini sejajar dengan Trossard dan Kai Havertz. Untuk opsi keduanya, Odegaard yang akan menjadi double pivot dengan Declan Rice. Dalam skema ini, Ben White tetap berada di area sayap dan biasanya akan mengisi pos winger kanan ketika Saka masuk ke tengah. Arsenal nampak menargetkan ruang antar lini lawan dengan 3 pemain yang berada di ruang tersebut untuk dijadikan target progresi. Baik Burnley dan West Ham sebenarnya menampilkan defense yang kompak. Jarak antar pemain tetap terjaga dan berusaha menutup akses pemain Arsenal yang berada di tengah. Tetapi anak asuh Mikel Arteta punya solusi untuk memecahkan masalah ini. Mereka akan melakukan back pass serta sirkulasi ke kiri dan ke kanan dengan tujuan untuk memancing press sehingga meninggalkan ruang di belakang presser tersebut. Ketika pemain lawan mulai terpancing untuk melakukan press, pemain di belakang akan mengirim bola ke pemain yang berada di ruang antar lini. Dalam momen ini, positioning pemain Arsenal menjadi faktor suksesnya skema invite press. Seperti yang terlihat dalam proses gol pertama saat menghadapi Burnley. Meski bola sempat dihalau bek lawan, tetapi mereka mampu merebutnya kembali dan melanjutkan serangan ke sisi kiri. Keberadaan Trossard dan Kai Havertz mampu menarik lini kedua lawan untuk merapat ke backline. Keputusan Odegaard untuk stay di belakang membuat dirinya leluasa menerima cutback dari Martinelli, sehingga bisa melakukan shooting mendatar dengan akurat. Gol penutup Arsenal pada laga sebelumnya juga tercipta melalui skema yang serupa. Pemain West Ham terpancing keluar untuk melakukan press. Hal ini akan menjadikan ruang antar lini semakin lebar. Jika pada klip sebelumnya serangan dilancarkan dari sisi kiri, kali ini dilakukan dari sisi kanan. Positioning pemain Arsenal yang berada di kotak penalti menarik pemain West Ham untuk merapat ke dalam kotak, sehingga area depan lini belakang terbuka dan The Gunners mampu memanfaatkannya dengan baik. Selain invite press, tim asal London Utara ini juga menggunakan serangan direct guna membongkar pertahanan lawan.
Serangan yang langsung mengarah ke backline digunakan untuk melompati press lawan serta dapat menjangkau pemain depan dengan cepat. Dalam skema ini, kedua winger Arsenal sering menjadi target umpan. Serangan direct Arsenal biasa digunakan ketika tim lawan sedang menerapkan garis pertahanan tinggi. Semakin lebar ruang di belakang backline, tentu peluang pemain depan untuk menerima bola juga semakin tinggi, sehingga mereka bisa menerima umpan dengan leluasa serta tinggal 1 versus 1 dengan kiper lawan. Seperti yang terlihat pada gol kedua Arsenal saat menghadapi West Ham. Skema serupa juga terjadi pada proses gol ketiga The Gunners saat menghadapi Burnley. Diawali dari Saliba yang berniat melakukan switch play ke sisi kiri, bola pertama dan kedua sebetulnya berhasil dihalau oleh bek lawan. Tetapi, support dari beberapa pemain Arsenal bisa membuat mereka mendapatkan bola kembali. Karena pertahanan Burnley bergeser ke kiri, maka sisi kanan mereka kosong. Di sini juga terlihat bahwa positioning Odegaard mampu menarik fullback kiri lawan, sehingga Saka yang ada di kanan bebas tanpa marking. Ketika berhasil mengalahkan Liverpool 3-1, Arsenal juga menggunakan skema yang sama. Mereka kerap melepaskan long ball yang mengarah ke kedua winger, terutama Martinelli. Salah satu gol Arsenal juga tercipta melalui serangan direct ini, setelah Martinelli berhasil memanfaatkan kurang baiknya komunikasi antara Alisson dan Van Dijk. Pergerakan pemain Arsenal yang cair juga menjadi salah satu faktor penting kenapa mereka bisa membongkar pertahanan lawan. Baik pergerakan makro maupun mikro, keduanya sama-sama bisa memberikan keuntungan. Pemain yang berada di dekatnya akan tetap memiliki koneksi sehingga bisa mempertahankan bola dari ancaman lawan. Gak hanya gemilang di fase attacking, pemain The Gunners juga cukup baik dan kokoh menjaga pertahanan. Statistik dari kedua laga ini bisa menjadi bukti betapa kuatnya pertahanan yang dibangun oleh Gabriel dan kawan-kawan. Baik West Ham maupun Burnley mencatatkan nilai XG yang rendah. Kedua tim juga nggak mampu menciptakan big chance sama sekali. Duet antara Saliba Gabriel mampu menciptakan rasa aman bagi pemain Arsenal. Mereka cukup tangguh dan kuat untuk melakukan duel. Kecepatan yang dimiliki juga bisa digunakan ketika lawan ingin mengekspos area belakang lini. Declan Rice yang menjadi gelandang bertahan juga menampilkan permainan yang mengesankan. Dengan keberadaannya, lini belakang Arsenal semakin terproteksi. Apalagi pemain yang baru didatangkan di awal musim tersebut mempunyai kepiawaian dalam membaca permainan, sehingga Rice memiliki peran penting dalam menghentikan serangan lawan. High press yang dieksekusi dengan cukup baik dan kompak mampu membuat lawan kesulitan guna memprogresikan bola. Pemain yang berada di lini kedua dan ketiga selalu siap untuk melakukan press, sehingga tim lawan kehilangan opsi progresi yang memadai dan nggak bisa menguasai bola dalam tempo yang lama. Pemain depan nggak malas untuk mundur ke belakang dan sering terlibat dalam fase bertahan. Tentu hal tersebut cukup berpengaruh dan membuat pertahanan Arsenal tampak kompak. Dalam beberapa momen ketika serangan lawan memasuki fase chance creation, hampir semua pemain Arsenal drop dan berada di area rendah. Dengan banyaknya pemain yang terlibat, tentu lawan kesulitan untuk menembus pertahanan Arsenal. Defense yang kompak ditambah kecepatan yang dimiliki pemainnya menjadi modal Arsenal untuk melakukan serangan cepat. Gol keempat di laga versus Burnley lahir berkat defense kompak yang mereka ciptakan. Pertahanan kokoh tersebut mampu menghalau long ball yang dilakukan Burnley. Lalu, pemain The Gunners berhasil menuntaskan counter attack tersebut menjadi sebuah gol. Selain dalam situasi open play, anak asuh Mikel Arteta juga sangat berbahaya dalam situasi bola mati. Mereka berhasil mencetak 2 gol dari set piece ketika menghadapi The Hammers. Saliba membuka keunggulan setelah berhasil menyambut crossing yang mengarah ke far post. Pada gol ketiga, giliran Gabriel yang mencetak gol melalui set piece free kick. Statistik dari Opta ini menunjukkan kalau Arsenal menjadi tim yang paling berbahaya dalam situasi bola mati. Martin Odegaard dan kawan-kawan sukses mencetak 16 gol melalui skema set piece.
Dengan selisih satu laga, Arsenal berhasil menggeser Man City ke posisi 3. Sementara mereka menempati posisi kedua dengan 55 poin, selisih 2 angka dengan Liverpool di puncak klasemen.